Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang hukum perseroan syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Tianingrum, NIM 4319026. Saya bersama rekan saya, Regita Ayu Nur Syifa, NIM 4319023. Kemudian ada Novelia Amanda, NIM 4319027. Dan ada Eka Febrianti, NIM 4319037. Ya, untuk pertama, pengertian tentang syirkah atau perseroan syariah. Ada yang tahu apa itu syirkah atau perseroan syariah? Syirkah atau perseroan syariah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Syirkah memiliki istilah lain yaitu musyarakah. Dalam bahasa Inggris, musyarakah adalah partnership, sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah participation financing. Menurut syarak, syirkah atau perseroan syariah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Rukun syirkah yang pertama itu adalah sighat atau ijab, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak. Lalu yang kedua itu ada orang yang berakad. Orang yang berakad itu adalah orang yang dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syaratnya itu harus berakal, balik, terus pandai, serta tidak cekal. Lalu yang ketiga itu ada objek akad. Objek akad itu adalah modal dan pekerjaan atau modal pokok dari syirkah tersebut. Itu ada syarat-syarat syirkah, yaitu yang pertama ada barang yang berharga, contohnya dirham dan dinar. Lalu yang kedua itu modal dari kedua belah pihak harus sama jenis. Lalu yang ketiga itu ada menggabungkan harta dua belah pihak menjadi modal syirkah. Lalu yang keempat itu ada masing-masing dari dua belah pihak itu tuh harus saling mengizinkan. Dan yang kelima atau terakhir itu untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syirkah. Dari segi jenisnya, syirkah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirkah amla. Syirkah amla yaitu dua orang atau lebih memiliki benda atau harta yang bukan disebabkan akad syirkah. Syirkah amla terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah ikhtiyariyah dan yang kedua syirkah ijbariyah. Yang kedua yaitu syirkah uqud, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Syirkah uqud terjadi banyak perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menurut Hanabilah, syirkah uqud ada 5 macam, yaitu syirkah inan, yang kedua syirkah mufawadoh, yang ketiga syirkah abdan, yang keempat syirkah wujub, dan yang kelima syirkah mudhoro. Pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, syirkah uqud terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama syirkah amwal, yang kedua syirkah a'mal, dan yang ketiga syirkah wujub. Setiap syirkah terdiri dari 2 macam syirkah, yaitu syirkah mufawadoh dan syirkah inan. Pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, syirkah uqud terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah mufawadoh, yang ketiga syirkah abdan, dan yang keempat syirkah wujub. Hal-hal yang membatalkan syirkah. Yang pertama, apabila terjadi hal-hal di mana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Yang kelima, salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.
bentuk perusahaan Islam yang di Indonesia itu dikenal dengan bentuk badan usaha. Nah, itu tuh berupa kayak perseroan terbatas, terus firma, persekutuan komanditer, dan sebagainya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHP. Legalitas perusahaan Islam di Indonesia itu dengan merujuk pada konsep syirkah dan bentuk perusahaan Islam sebagaimana disebutkan tadi. Jadi yang disebut perusahaan Islam itu adalah yang pertama perkongsian di bidang usaha, bisnis atau ekonomi dalam syariat Islam dengan variannya meliputi berbagai model syirkah namun mengambil bentuk badan usaha yang sebagaimana diklasifikasikan oleh hukum Indonesia meliputi PT, CV, firma, dan bentuk badan usaha yang lainnya. Untuk model badan usaha ini tentu saja sudah legal berdasarkan pada pasal 1618 KUH Perdata, pasal 16 KUHD, UU PT, dan peraturan perundang-undangan terkait lain. Yang kedua, perkongsian di bidang usaha atau bisnis yang ada dalam syariat Islam meliputi berbagai model syirkah sebagaimana tadi yang telah disebutkan itu yang dijalankan sebagai perkongsian antara beberapa pihak. Namun untuk memberikan kepastian hukum kemudian dibuat akta notaris tentang perkongsian tersebut. Kesimpulan dari materi syirkah ini adalah syirkah atau perseroan adalah transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan transaksi itu yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dasar hukum syirkah adalah Surat Asy-Sya ayat 24. Secara umum, rukun syirkah itu ada 4. Yang pertama, adanya ijab qabul. Yang kedua, orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Objek akad dan nisbah bagi hasil. Bentuk-bentuk syirkah antara lain ada syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah adam, syirkah wujuh, dan masih banyak lagi. Hal-hal yang dapat membatalkan syirkah yaitu syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal di mana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyarif atau keahlian mengelola harta dengan baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. Yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Terus yang terakhir itu ada modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.